Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini lanjut lagi kita belajar untuk soal tes wawasan kebangsaan. Kali ini materi yang ingin aku bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika yang part pertama. Akan aku kasih soal-soal tentang tes wawasan kebangsaan tentang Bhinneka Tunggal Ika, apa aja yang kemarin sering keluar di tes CPNS seleksi kompetensi dasar. Yuk langsung aja kita lihat untuk soal-soalnya seperti apa. Soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. B. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan. C. Penerapan hak asasi manusia. D. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. Atau yang E. Memberi kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada beberapa latar belakang wawasan Nusantara jika dilihat dari Pancasila, antara lain yang pertama, penerapan hak asasi manusia. 2. Toleransi beragama. 3. Mengutamakan kepentingan umum. Dan keempat, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Soal nomor 2, desentralisasi yang bertujuan agar daerah dapat lebih menggali sumber dana dari daerah dinamakan titik-titik. A. Desentralisasi pasar. B. Desentralisasi politik. C. Desentralisasi administrasi. D. Desentralisasi ekonomi. Atau yang E. Desentralisasi fiskal. Jawaban yang tepat adalah yang E. Desentralisasi fiskal. Jadi, pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi itu disebut dengan fiskal atau biasa kita dengar dengan sebutan otonomi daerah. Kita lanjut soal nomor 3. Yang berkedudukan sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara dalam paradigma sosial adalah titik-titik. A. GBHN sebagai politik dan strategi nasional. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Pancasila. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Atau yang E. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai falsafah dan dasar negara berfungsi sebagai landasan ideal dari wawasan Nusantara karena pada hakikatnya wawasan Nusantara itu adalah perwujudan dari Pancasila. Soal nomor 4. Prinsip menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah asas kewarganegaraan titik-titik. A. Tunggal. B. Ganda. C. Ganda terbatas. D. Ius soli. Atau yang E. Ius sanguinis. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ganda terbatas. Ini untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi asas kewarganegaraannya adalah ganda terbatas. Jadi untuk asas kewarganegaraan itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau law of the blood. Itu artinya asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil secara terbatas. Itu yang dimaksud adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak. 3 nih,
Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Visi Pembangunan Nasional 2005 sampai dengan 2025 adalah A. Indonesia yang mandiri, maju, dan visioner. B. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. C. Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur. D. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera. Atau yang E. Indonesia yang kuat, adil, makmur, dan sejahtera. Jawaban yang tepat untuk visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai dengan 2025 adalah yang B. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Untuk visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 adalah Indonesia yang satu nih teman-teman, mandiri. Artinya mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. 2. Maju, diukur dari kualitas sumber daya manusia, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukumnya. 3. Adil, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. 4. Makmur, diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Lanjut soal nomor 6. Fungsi dari wawasan Nusantara dalam penentuan segala kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut, kecuali A. Pedoman, B. Dorongan, C. Motivasi, D. Semangat, atau yang E. Rambu-rambu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Semangat. Ini kecuali ya teman-teman, hati-hati untuk membaca soal nomor 7. Secara resmi, lambang burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Mohatta pada tanggal A. 11 Februari 1950, B. 10 Juli 1950, C. 18 Agustus 1950, D. 28 September 1950, atau yang E. 4 Desember 1950. Jawaban yang tepat adalah yang A. 11 Februari 1950. Jadi, secara resmi lambang ini digunakan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Bung Hatta atau Mohatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang diciptakan oleh Sultan Hamid II pada tahun 1913 sampai dengan 1978. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya berikut ini, kecuali A. Transparansi, B. Partisipasi, C. Keadilan, D. Egosentris, atau E. Aturan hukum. Jawaban yang benar adalah yang D. Egosentris. Ini aku kasih untuk pembahasannya. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik itu adalah mencakup hal-hal berikut ini, yaitu 1. Transparansi, 2. Partisipasi, 3. Supremasi hukum, 4. Cepat tanggap, 5. Membangun konsensus, 6. Keadilan, 7. Efektif dan efisien, 8. Bertanggung jawab, dan 9. Visi yang strategis. Jadi yang egosentris tadi tidak termasuk ke dalam dasar-dasar kepemerintahan yang baik. Soal yang selanjutnya, soal 9. Berikut ini yang merupakan asas pembangunan nasional adalah A. Asas manfaat,
B. Asas demokrasi, C. Asas adil dan makmur, D. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, atau E. Asas peri kehidupan dalam keseimbangan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Asas adil dan makmur. Jadi untuk asas pembangunan nasional itu yang dimaksud adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun asas pembangunan nasional itu meliputi yang pertama, asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Asas manfaat. 3. Asas demokrasi Pancasila. 4. Asas adil dan merata. 5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan. 6. Asas hukum. 7. Asas kemandirian. 8. Asas kejuangan. Dan 9. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal nomor 10. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan pada era reformasi kecuali A. Menegakkan hukum dengan adil, B. Penyelesaian utang dunia usaha, C. Mewujudkan efisiensi ekonomi, D. Meningkatkan keterbukaan, atau E. Pembangunan lembaga keuangan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Pembangunan lembaga keuangan. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang soal tes wawasan kebangsaan untuk materi yang Bhinneka Tunggal Ika. Semoga soal-soal ini membantu kalian dalam belajar dan semoga keluar pada tes seleksi kompetensi dasar untuk yang TWK ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.